Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Komunikasi Organisasi Pendidikan akan memaparkan materi tentang konsep dasar komunikasi organisasi. Adapun materi yang akan kami paparkan yaitu tentang definisi, komponen-komponen, tujuan, fungsi, peran, gaya, saluran, dan hambatan dalam komunikasi organisasi. Saya Olga Dinadila, perwakilan dari kelompok 1, akan memaparkan materi tentang definisi komunikasi organisasi, komponen komunikasi organisasi, dan tujuan komunikasi organisasi. Materi pertama yaitu definisi komunikasi organisasi. Menurut Arnold dan Feldman, komunikasi organisasi adalah suatu pertukaran informasi di antara orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi yang melalui proses atau tahapan secara umum meliputi tahapan yaitu atensi, komprehensi, penerimaan sebagai sebuah kebenaran, dan retensi atau penyimpanan. Menurut Wirianto, komunikasi organisasi merupakan sebuah proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam sebuah organisasi tertentu. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Komunikasi organisasi adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal di suatu organisasi. Bila organisasi semakin besar dan kompleks, maka akan mengakibatkan semakin kompleks pula proses komunikasinya. Materi selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen komunikasi organisasi, yaitu yang pertama, pengirim atau komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang kedua, pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Yang ketiga, saluran adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan. Saluran komunikasi berlangsung tidak hanya melalui satu saluran. Kita menggunakan 2, 3, atau 4 saluran yang berbeda secara simultan. Yang keempat yaitu penerima adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Istilah penerima sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau pembicara sekaligus penerima atau pendengar. Yang kelima yaitu umpan balik adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikannya. Umpan balik dapat berasal dari diri sendiri atau dari orang lain. Yang keenam yaitu aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu dijalankan. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan komunikasi organisasi. Menurut Lilueri ada 4 tujuan. Yang pertama, menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat, memberi peluang bagi para pemimpin organisasi dan anggotanya untuk menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat sehubungan dengan tugas dan fungsi yang mereka lakukan. Yang kedua, membagi informasi, memberi peluang kepada seluruh aparatur organisasi untuk membagi informasi dan memberi makna yang sama atas visi, misi, tugas pokok, fungsi organisasi, suborganisasi, individu maupun kelompok kerja dalam organisasi. Yang ketiga yaitu menyatakan perasaan dan emosi, memberi peluang bagi para pemimpin dan anggota organisasi untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Keempat yaitu tindakan koordinasi, bertujuan mengkoordinasi sebagian atau seluruh tindakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi yang telah dibagi habis ke dalam bagian atau subbagian organisasi. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang fungsi dan peran komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi organisasi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fungsi umum dan yang kedua fungsi khusus. Yang pertama, fungsi umum. 1. Komunikasi berfungsi untuk menceritakan informasi terkini mengenai sebagai atau keseluruhan hal yang berkaitannya dengan pekerjaan. 2.
kedua, komunikasi berfungsi untuk menjual gagasan dan ide, pendapat, fakta, termasuk menjual sikap organisasi dan sikap tentang sesuatu yang merupakan subjek layanan. Yang ketiga, komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para karyawan agar mereka bisa belajar dari orang lain, belajar tentang apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dikerjakan. Yang keempat, komunikasi berfungsi untuk menentukan apa dan bagaimana organisasi membagi pekerjaan, atau apa yang menjadi atasan dan bawahannya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi khusus, terdiri atas 3. Yang pertama yaitu membuat para karyawan melibatkan diri ke dalam isu-isu organisasi, lalu menerjemahkannya ke dalam tindakan di bawah sebuah komando. Yang kedua, membuat para karyawan menciptakan dan menangani relasi antar sesama bagi peningkatan produk organisasi. Yang ketiga, membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk menangani atau mengambil keputusan-keputusan dalam suasana yang ambigu dan tidak pasti. Selanjutnya, peran komunikasi organisasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, peran antarpersonal, dan yang kedua itu peran informasi. Yang pertama, peran antarpersonal. Wewenang yang formal dari seorang manajer secara langsung akan menimbulkan 3 peranan yang meliputi hubungan antarpersonal yang mendasar. Yang pertama, peranan tokoh. Disebabkan oleh kedudukannya sebagai kepala unit organisasi, seorang manajer melakukan tugas yang bersifat keupacaraan atau seremonial. Kedua, peranan pemimpin. Sebagai pemimpin, seorang manajer bertanggung jawab atas lancar tidaknya pelaksanaan yang dilakukan bawahannya. Yang ketiga, peranan penghubung. Dalam peranan sebagai penghubung, seorang manajer melakukan komunikasi dengan orang-orang di luar jalur komando vertikal, baik secara formal maupun tidak formal. Peranan yang kedua yaitu peran informasi. Dalam organisasinya, seorang manajer berfungsi sebagai pusat informasi. Yang pertama, peranan monitor. Dalam melakukan peranannya sebagai monitor, manajer memandang lingkungan sebagai sumber informasi. 2. Peranan penyebar. Sebagai kebalikan dari peranan penghubung, peranan manajer sebagai penyebar, seorang manajer menerima menghimpun. Ketiga, peranan juru bicara. Peranan ini memiliki kesamaan dengan peranan penghubung, yakni dalam hal mengkomunikasikan informasi kepada khayalak luar. Dan yang terakhir, peranan memutuskan. Menyebarkan dan mencari informasi sudah pasti bukan menjadi tujuan organisasi. Manajer memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Atas nama Miftahul Jannah akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu yang pertama gaya komunikasi, kedua saluran komunikasi, yang ketiga hambatan-hambatan komunikasi. Langsung saja, yang pertama yaitu menurut Stewart Tubbs dan Sylvia Moss, gaya komunikasi organisasi terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, gaya komunikasi mengendalikan. Dalam bahasa Inggris, the controlling style ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communication. Yang kedua yaitu gaya komunikasi dua arah. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka, artinya setiap anggota organisasi the equality style dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Yang ketiga yaitu gaya komunikasi yang berstruktur. Ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan, serta struktur organisasi. Yang keempat yaitu gaya komunikasi yang dinamis. Ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaan berorientasi pada tindakan action oriented. Kelima yaitu the religiousing style. Gaya komunikasi ini lebih
mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang terakhir yaitu the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Saluran komunikasi organisasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, saluran komunikasi organisasi formal. Saluran komunikasi organisasi yang ada dalam organisasi yaitu komunikasi yang terjadi dengan persetujuan resmi organisasi atau peraturan organisasi tersebut dan berisi hal-hal yang berhubungan dengan kinerja dan produktivitas organisasi. Yang kedua, saluran komunikasi organisasi informal. Saluran informasi di mana praktek komunikasi ini terjadi karena dasar interaksi sosial yang bisa terjadi dalam masyarakat. Jika dalam saluran formal orientasinya adalah kepala organisasi, saluran informasi ini lebih berorientasi kepada hubungan antar pribadi. Selanjutnya, hambatan-hambatan komunikasi organisasi terbagi atas 5, yaitu yang pertama, penyaringan. Penyaringan yaitu informasi komunikator memanipulasi informasi sedemikian rupa yang membuat penerima lebih tertarik atas informasi yang hendak dikirim. Yang kedua, persepsi selektif. Komunikasi seringkali bersikap tertentu kepada informasi sesuai dengan persepsi seleksinya atas informasi yang diterima. Yang ketiga, emosi. Dua pihak yang berkomunikasi berada dalam suasana emosi yang tidak memungkinkan pengirim dan penerima informasi, akibatnya menyulitkan kontak dan pemberian makna atas pesan. Yang keempat yaitu bahasa. Dua pihak menggunakan bahasa yang berbeda, konsep atau istilah yang berbeda, sehingga menyulitkan pemahaman atas informasi. Yang kelima, tanda-tanda nonverbal. Perbedaan budaya antara komunikator dan komunikan membuat dua pihak tidak dapat memahami bahasa isyarat, bahasa jarak, dan ruang kinestik aksesoris yang mereka gunakan sebagai pesan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.